Itu yang ku perlukan. Berdua denganmu kekuatanku. Hadiranmu ketenanganku. Oh, kekuatan penghiburanku di dalammu. Hielelele ararararamayana. Hielelelelele. Karena kasihmu berbeda dari kasih manusia. Cintamu berbeda dari cinta orang tuaku. Kau sungguh indah, kau sungguh baik, kasihmu kekal Tuhan. Tiada yang sepertimu di bumi di surga. Hanya Engkau saja, pribadi yang setia, yang selalu bisa aku andalkan, aku percaya hanya Yesus. Amin, amin, amin. Kayak basyik. Jangan samakan dia dengan siapapun. Jangan sandingkan dia dengan apapun. Dia berbeda. Tuhan berbeda. Yesus berbeda. Berbeda dari kekasih kita. Berbeda dari pasangan hidup kita. Cintanya lebih dahsyat. Lebih kuat daripada kasih seorang ibu yang menyusui anaknya, kata firman Tuhan. Sekalipun seorang ibu yang menyusui anaknya bisa melupakan anaknya, kata Tuhan, aku tidak melupakan engkau. Kasihnya berbeda. Jangan sama kadang. Hari ini datanglah, nikmati kasihnya. Tak perlu terburu-buru, tak perlu terburu-buru. Berdiam di bawah kaki Yesus, nikmati hadirannya. Rasakan kasih Tuhan. Karabasya ya ralabasakan, ya ralalabasaka, ya ralalabasaka, dedededebe, ya ralalabasaka. Menggali, ya ralalaba, ya ralalaba, ya ralalaba. Mengalirlah, penuhi tempat ini. Mengalirlah, penuhi tempat ini. Mengalir kasih-Mu, Kau bertata di tempat ini. Surga hadir di tempat ini, Tuhan, karena Kau hadir di sini. Karabasakaya ralalabayana namasyikere. Pulihkan setiap hati, ubahkan setiap pikiran. Pulihkan kami, sembuhkan kami, bebaskan kami. Lepaskan kami, ubahkan kami, barui kami. Segarkan kami, ampuni kami, jadikan kami baru. Amin. Oh, Rabasakaya hadirat-Mu Tuhan, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku
kasih, anugerah. Nikmati hadirat Tuhan di tempat. Oh Jesus, sangat indah. Ku berhadapan denganmu. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukanmu, erat dalam pelukanmu. Amin. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Oh, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah berdua dengan Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu. Ku rindu memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku lebih erat, bawa daku. Dia rindu memeluk kita lebih erat lagi. Dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama, katakan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, anugerah-Mu.
kerinduan, katakan hadirat. Rasakan hadirat. Ku kembali padamu, ku kembali padamu, gembalaku, gembalaku, karena hanya Kau yang membaringkan aku. Oh, di padang yang berumput hijau. Engkau yang menuntunku ke air yang tenang, walau di dalam lembah gelap, aku tak takut bahaya, karena dan tongkatmu, hadiratmu, itu kesukaanku. Amin, amin. Hadiratmu, Tuhan, ku rasakan. Mari angkat tanganmu, katakan sembah Dia. Oh, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam menikmati kasih anugerah. Katakan ku rindu selalu diam di dalam bait Tuhan. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, praise God. Terima kasih.
Terima kasih. Oh Jesus. Karabasakana masukis. Haya ralabayana namahaya rabasyik. Yes, karabas. Mari sembah dia, mari sembah dia. Karabaya ralalabaya. Mari sembah dia di dalam roh dan kebenaran, sembah dia. Ungkapkan isi hatimu, renungkan kasih setia. Kau disembah, kau disembah. Besar namamu, besar kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Tiada seperti-Mu Yahweh Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach, nama di atas segala nama. Tuhan di atas segala Tuhan. Tak ada yang bisa menyanyikan diri denganmu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan. Suci, sucilah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Suci, sucilah Tuhan. Anak domba Elohim, anak domba Elohim, layak disembah, layak dipuja. Tiada batas hanya nama Yesus. Kau indah, mulia. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan, pahitnya kenyataan. Rasanya gak mampu bertahan Tuhan, dan tak mampu bertahan. Namun firman-Mu ingatkanku bahwa Yesus ada di sana dan memberiku jawab. Mari angkat tanganmu, katakan hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku berharap. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus.
Amin, praise God, nama Yesus berkuasa, Bapak Ibu sekalian ya. Oke, kita akan satu hati dalam doa pagi ini sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan selamat datang Ibu Nini Rawati, sudah bersama kita ya, meskipun di sana waktunya malam, jam 11, tapi sudah bersama kita. Shalom Bu Nini dan semuanya. Dan Ya, Ibu, shalom Pak John. ya Ya, puji Tuhan. Sekarang sudah di mana Bu Nini? ini masih di Swiss Zurich ya Pak John. Oh, Swiss ya. Oke, dari Besok Swiss. pagi pulang ke Indonesia. Ya, puji Tuhan. Ya, kita bisa ketemu lagi di Surabaya ya. Oke. Baik, kita akan Indonesia, ya. amin. Kita akan doakan supaya semua bisa berjalan lancar dan Ibu Nini akan berdoa Iya, untuk firman Tuhan ya pagi ini sebelum kita akan mendengarnya. iya. Ya, mari kita sama-sama satukan hati untuk berdoa. Ya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah bisa berkumpul kembali lewat ibadah CICC Sumu ini ya Tuhan. Biarlah pujian kami, penyembahan kami ini Ya, Tuhan, Yesus. untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Yes, Lord. Karena kebaikan Tuhan sudah kami terima semua ya Tuhan, kebaikan. Terima kasih Tuhan. Dan siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadikan rema buat kami semua yang hadir pagi hari ini Tuhan. Amin. Dan juga Tuhan, berkati hamba-Mu Pastor John ya Tuhan, yang akan menyampaikan firman. Bila firman-Mu ini semua hanyalah datang daripada-Mu saja ya Amin, Tuhan, Tuhan Yesus. untuk menguatkan iman kami semua ya Tuhan. Siapkan kami Tuhan, hati kami, pikiran kami hanya untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Kami naikkan doa ini Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Amin. Lord. Amin. Terima kasih Bu Nini Rawati untuk doa yang sangat indah. Telah Iya, dinaikkan sama-sama Pak dari John. Swiss ya, dari waktu malam ya. Untuk kita Malam hari semua, ya. Oke. amin. Kita di Indonesia sudah pagi. Amin. Oke. Amin. Puji Tuhan ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pagi ini, dan firman Tuhan pagi ini akan diperdengarkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari kota Sidoarjo. Oke. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat sebuah renungan firman Tuhan bagi kita sekalian, dan oleh anugerah Tuhan pagi ini kita sudah tiba ya di serial yang ke-350 tanpa terasa, saudara-saudaraku ya. Tuhan bawa kita berjalan bersama dengan Dia, hari demi hari semakin indah, semakin hari semakin kita memahami, mengerti, karena banyak yang kita dengar, yang kita pelajari, yang kita mulai belajar memahaminya ya. Dan saya percaya firman ini menjadi kekuatan di saat kita lemah, menjadi penghiburan waktu kita susah dan sedih, menjadi penolong di saat kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya, selamat pagi juga Ko Anto sudah bersama kita di pagi ini. Oke, tema kita di pagi hari ini adalah kemuliaan Allah dalam hikmat sorgawi. Hikmat sorgawi ada juga hikmat duniawi, saudaraku. Nah, hikmat duniawi itu hikmat yang berasal dari manusia. Tapi kalau hikmat sorgawi, hikmat yang berasal dari Allah. Tinggal kita mau pilih yang mana. Kita mau pakai hikmat manusia yang dari dunia ini, atau kita mau pakai hikmat sorga yang datang dari Allah sendiri, saudaraku. Dan saya percaya kalau kita pakai hikmat sorga, maka kita akan bahagia, kita akan tenang, kita akan damai. Tapi kalau kita pakai hikmat dunia, hikmat manusia, itu membuat kita tambah nggak karu-karuan ya, saudaraku. Kelihatannya baik, tapi baik belum tentu benar ya. Kalau benar itu pasti baik ya. Hikmat sorga itu pasti benar. Haleluya. Oke, dan hikmat itu adalah Yesus sendiri ya, dan Yesus adalah firman. Firman itu dia telah menjadi manusia. Dan mari kita akan lihat pagi hari ini nats Alkitab kita terambil dari Yakobus pasal 3 ayat yang ke-17. Pada Pak Lukas dipersilakan. Nats Alkitab terambil dari Yakobus 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Amin.
Amin ya. Perhatikan ayat ini berkata, tetapi hikmat yang dari atas. Dari atas itu dari mana? Dari sorga. Bukan dari bumi, dari bawah ya. Dari atas, dari sorga. Adalah pertama-tama, lihat. Hikmat sorgawi itu pertama-tama murni. Setelah murni, apalagi? Selanjutnya pendamai. Gak mau buat masalah, gak mau untuk membuat sesuatu yang akhirnya jadi pertikaian dan sebagainya. Lalu kemudian ramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ya, saudara, itulah hikmat yang dari sorga, hikmat yang dari Allah. Makanya Yesus katakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut apa? Anak-anak Allah. Katakan anak-anak Allah. Ya, anak Allah itu cirinya apa? Dia membawa damai. Saudaraku, ini dia, Bapak Ibu sekalian. Dan saya percaya kalau hati kita damai, damai di dalam keluarga kita, damai di masyarakat kita, damai di dalam kota kita, damai dalam bangsa kita, maka semua kita akan sejahtera ya. Damai di dalam komunitas kita, kita semua akan sejahtera, saudaraku. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah dia kemuliaan Allah dalam hikmat sorgawi. Ayo kita tanya sama-sama, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam hikmat sorgawi? Jawabannya sudah tentu ada, ya. Karena tadi kita sudah lihat ciri-ciri dari hikmat sorgawi itu adalah pertama-tama murni, kemudian pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ya, oke, mari kita akan lihat, Bapak Ibu sekalian. Untuk itu kita bisa lihat bagian penting ini. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam hikmat sorgawi. Ya, hikmat sorgawi itu adalah tadi. Yang pertama murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Ya, ini buah-buah roh. Dan tidak memihak dan juga tidak munafik. Wow, luar biasa ya. Tuhan mengajarkan kita sehingga kita ini perlu memiliki hikmat surgawi, ya, hikmat surgawi. Jangan kita memakai hikmat duniawi yang dari bawah ini, dari manusia. Kita akan bakal dalam keadaan tidak akan baik, tidak akan bahagia, saudaraku. Oke, dan ini dapat kita pelajari, saudara, kemuliaan Allah dalam hikmat surgawi terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 3, 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18 sampai dengan 20. Nah, saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini kita akan menemukan ada 3 kebenaran ya. 3 kebenaran yang akan membuat hati kita bahagia, membuat hati kita damai, membuat hati kita tenang, membuat hati kita sejuk, membuat hati kita itu dalam benar-benar sukacita. Anda tahu kenapa? Dari ayat-ayat ini kita akan menemukan ya, ada 3 kebenaran satu. 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam hikmat sorgawi. Ini penting suatu. Perlu mengerti dulu, ya, mengerti bagaimana bahwa ada kemuliaan Allah dalam hikmat sorgawi. Karena di luar sana banyak dari mereka, betul mereka Kristen, betul mereka ada di dalam gereja, betul mereka juga melayani, lebih banyak dari mereka yang tidak mengerti ada kemuliaan Allah dalam hikmat sorgawi. Kalau gitu hikmat mana yang mereka pakai? Ya, kalau bukan hikmat sorgawi pasti mereka pakai hikmat duniawi atau pakai hikmat manusiawi suatu ya. Dan itulah sebabnya membuat mereka tidak pernah bisa mengenal Allah dengan benar. Tidak bisa mengerti akan rencana Tuhan dengan baik suatu ya. Dan saya percaya bahwa mereka tidak pernah mendapatkan yang namanya kebahagiaan damai sejahtera itu. Kenapa? Karena mereka berpadanan, mereka hanya bergantung pada hikmat manusiawi. Ingat selaku hikmat manusiawi itu sudah terkontaminasi dengan dosa, sudah terkontaminasi dengan segala macam hal yang buruk, dan itu bisa menyesatkan manusia. Ya, makanya Bapak Ibu, Alkitab berkata hikmat dunia itu adalah kebodohan bagi Allah. Tapi kalau orang itu punya hikmat surgawi, Bapak Ibu, itu mulia di hadapan Tuhan ya. Dan hikmat surgawi itu ada di dalam firman-Nya.
Dengan setiap hari engkau mendengar firman, setiap hari engkau merenungkan firman, itu membuat engkau makin wisely, makin bijaksana. Engkau makin mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidupmu. Engkau tahu kemana Tuhan akan bawa engkau pergi, engkau tahu kemana Tuhan akan bawa engkau berjalan, engkau ngerti apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidupmu. Katakan amin. Karena engkau sementara mengikuti petanya Tuhan, engkau sementara mengikuti petunjuk-petunjuknya Tuhan. Kalau engkau memakai hikmat duniawi, hikmat manusiawi, engkau sedang memakai peta dunia ini dan engkau akan tersesat. Engkau akan dibawa makin hari makin jauh dari Tuhan, bukannya makin dekat tapi makin jauh. Dan akhirnya engkau hilang dari hadapan Tuhan dan engkau tidak akan pernah berjumpa dengan Allah selama-lamanya, ya. Tapi lewat ibadah pagi ini kita dibawa makin dekat, semakin dekat dan makin melekat dengan Tuhan, ya. Oke, saudara-saudaraku, dari 3 kebenaran ini kita akan lihat yang pertama, saudaraku, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam hikmat surgawi. Ini dia, yang pertama, ciri yang pertama, dia adalah orang yang menjauhi apa, saudaraku? Dia menjauhi larangan Tuhan, ya. Larangan Tuhan bahwa dia itu tidak menipu diri sendiri dan tidak memakai hikmat menurut dunia ini. Mari kita lihat ya, 1 Korintus 3 ayat 18. 1 Korintus 3 ayat 18. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Amin. Amin, ya. Hikmat dunia, hikmat manusia itu adalah kebodohan bagi Allah. Maka itu firman Tuhan berkata, Tuhan bilang dengan keras, sebab itu janganlah kamu bodoh. Orang bodoh bukan karena dia nggak bisa baca huruf A, B, C atau kalimat-kalimat yang tertulis, atau dia tidak bisa menghitung akan jumlah angka-angka yang ada itu. Bukan karena itu. Orang bodoh itu adalah orang yang tidak mengerti akan kehendak Allah. Nah, kehendak Allah ada di mana? Kehendak Allah ada dalam firman Tuhan. Itu adalah hikmat surgawi. Jadi kalau orang setiap hari mendengarkan firman Tuhan, dia mau berbuat dosa, kejahatan, dia akan takut. Dia akan menjauhi semua yang menjadi larangan Tuhan. Dikatakan janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Ya, orang yang menipu diri sendiri itu dia merasa bahwa dia ini menyangka bahwa dia berhikmat, padahal sesungguhnya tidak. Saudaraku, jadi ini. Yang pertama, orang yang punya hikmat surgawi itu dia akan menjauhi larangan Tuhan. Nah, apa yang menjadi larangan Tuhan dia akan menjauhi. Tapi ada apa yang menjadi kehendak Tuhan, nah itu dia akan mendekat. Dia akan terus mendekat dan dia akan melekat dengan kehendak Tuhan. Amin, saudaraku ya. Ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, ciri yang kedua dari kemuliaan Allah dalam hikmat surgawi. Siapakah dia? Yang kedua ini dia. Setelah Bapak Ibu sekalian, yang pertama apa tadi? Dia pertama itu menjauhi larangan Tuhan. Nah, sekarang dia mengakui. Dia mengakui apa, saudaraku? Dia mengakui tentang hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Kita lihat ya, 1 Korintus pasal 3 ayat 19. 1 Korintus 3 ayat 19. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Amin. Amin. Orang pintar banyak sekali, Bapak Ibu sekalian ya. Orang pintar jenis itu banyak sekali, saudaraku. Tapi kalau orang yang punya hikmat Allah itu nggak banyak, ya, itu sedikit. Nah, karena itu Alkitab berkata, dikatakan dalam ayat ini, saudaraku, karena hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah. Siapa yang bisa bantah ini? Siapa yang bisa memungkiri? Siapa yang bisa menyangkalinya? Saudara-saudara, ini satu fakta, ini satu, saudaraku, realita, ya. Ini satu bukti Tuhan menyatakan lewat firman ini karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Kalau sekiranya mereka mengenal Yesus Sang Juru Selamat, mereka tidak akan pernah menyalibkan dia, ya. Tapi karena mereka ditutupi oleh roh ilah zaman ini, iblis membutakan mata mereka, hati mereka, pikiran mereka, sehingga mereka tidak bisa mengenal siapa Yesus. Dan itulah sebabnya mereka menyalibkan Yesus. Saudara kasih Tuhan, itulah kebodohan, ya. Saudara kasih Tuhan, orang-orang Israel juga dalam mengiring Tuhan, mereka tidak mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Mereka menggerutu, mereka bersungut-sungut, mereka ngomel, mereka sambat, saudaraku.
Itu satu kebodohan di hadapan Allah. Dan Anda tahu akibatnya apa? Mereka semua tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, saudaraku. Kenapa? Karena mereka ikut Tuhan tidak dengan sepenuh hatinya, saudaraku. Mereka berputar-putar di padang gurun begitu lama, sehingga mereka mati dipagut oleh ular berbisa. Saudaraku, mereka tidak masuk tanah perjanjian. Tapi puji Tuhan, ada dua orang yang luar biasa, Kaleb dan Joshua. Mereka ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Meskipun yang lain memberontak, yang lain menggerutu, bersungut-sungut, yang lain sambat, mereka tetap ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena mereka punya spirit excellent, mereka punya roh yang luar biasa. Mereka tetap punya satu keputusan, ketetapan, aku tetap ikut Tuhan, apapun yang terjadi. Aku gandoli Gusti Yesus. Dia terus dekat dengan Tuhan. Sehingga Anda tahu, dua orang inilah Kaleb dan Joshua dengan keturunan mereka yang diizinkan Tuhan memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Saudaraku, mereka punya hikmat surgawi luar biasa, ya. Meskipun yang lain mundur, yang lain meninggalkan Tuhan, mereka tetap setia, saudaraku. Dan dua orang ini luar biasa. Tuhan pakai mereka menjadi orang-orang yang benar-benar mempermuliakan Tuhan, ya. Oke, jadi ini kita perlu mengakui hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah. Petrus pakai hikmat dunia satu. Sehingga apa yang terjadi? Alkitab berkata semalam-malaman tidak ada satu ekor ikan pun yang dia tangkap. Alias Petrus mengalami gatot, ya, gagal total. Tapi ketika dia sadar akan kegagalannya, dan Yesus tanya berapa ikan yang sudah kamu tangkap, dia bilang, Tuhan, semalam-malaman tidak ada satu ekor ikan pun yang aku tangkap. Namun ketika Petrus mulai mengikuti instruksi dari Yesus, Petrus mulai mentaati akan perintah Tuhan. Tuhan katakan, kamu bertolak ke tempat yang lebih dalam lagi dan tebarkan jalamu di sebelah kanan perahumu. Ketika Petrus mulai mengikuti akan hikmat surgawi, akan hikmat Allah, dia tidak pakai hikmat dunianya dia lagi, sehingga Petrus, Alkitab berkata, dia menangkap ikan begitu banyak sekali. Oh, haleluya, sehingga gara-gara ikan yang banyak mereka hampir-hampir tidak bisa menariknya masuk ke dalam perahu. Kalau saat Tuhan memberkati engkau, saudaraku, engkau rasanya nggak kuat menampung berkat itu. Makanya minta kekuatan supaya engkau bisa menampung berkat itu kalau berkat itu datang, ya. Jangan sampai ketika Tuhan memberkati engkau nggak kuat menampung, akhirnya bocor lagi, akhirnya tumpah keluar lagi, saudaraku. Jadi sia-sia, ya. Nah, hari ini kita perlu memakai hikmat sorgawi, jangan pakai hikmat duniawi, saudaraku. Mari kita lihat ciri yang ketiga dari orang yang punya hikmat surgawi. Yang ketiga, dia adalah mengerti. Dia adalah orang yang mengerti. Mengerti bagaimana, saudaraku? Dia mengerti bahwa Tuhan itu mengetahui. Tuhan mengetahui apa? Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Nah, berhikmat ini bukan hikmat Allah, tapi ini hikmat dunia, saudaraku. Yang suka melakukan kejahatan, suka merancang hal yang jahat. Tuhan mengetahui, saudaraku. Ya, mari kita lihat 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-20. 1 Korintus 3 ayat 20. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Amin. Amin. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka, ya. Tidak ada gunanya, saudaraku. Jadi, saudara, orang boleh pintar di luar Tuhan itu akhirnya sia-sia, saudaraku. Dia mengalami suatu kebuntuan, mengalami suatu kegagalan, saudaraku, ya. Namun kalau orang itu dia pintar, dia berhikmat, dia punya hikmat Allah, wow, dia di dalam Tuhan, itu indah sekali. Contoh ada Yusuf, ya. Yusuf seorang yang pintar luar biasa sehingga dia bisa menasihati Raja Firaun. Dan akhirnya Firaun dan Mesir diselamatkan dari bahaya kelaparan selama 7 tahun. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, orang-orang yang jenius, mereka ada dalam kerajaan Babel, saudara-saudaraku. Mereka pintar luar biasa. Namun Bapak Ibu, mereka tetap cinta Tuhan, ya. Meskipun mereka diancam untuk tidak boleh beribadah kepada Tuhan Allahnya, mereka tetap beribadah, saudaraku. Dan konsekuensinya, risikonya, Daniel dibuang ke gua singa, Sadrak, Mesak, Abednego dibuang ke dalam dapur api, tapi Tuhan proteksi mereka, Tuhan lindungi mereka. Sehingga akhirnya mereka dimuliakan oleh Tuhan dan diberikan jabatan yang lebih tinggi dari jabatan sebelumnya. Wow, luar biasa. Sementara rival-rival mereka, lawan-lawan politik mereka yang ingin menjerumuskan mereka, yang ingin menghancurkan mereka, mereka akhirnya semua dihukum, saudaraku. Ya, lihat Tuhan bela orang-orang yang sungguh-sungguh hidupnya berkenan di hati Tuhan memakai hikmat surgawi, bukan hikmat duniawi. Amin, ya. Saudara, dari 3 rahasia iman ini sekarang kita lihat apa hasilnya. Hasil yang pertama, saudaraku, ini dia.
Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudaraku, dia berhikmat. Kapan? Saat dia itu menjadi bodoh, ya, jadi bodoh di hadapan Tuhan. Nah, orang yang mengerti bahwa dia itu bodoh di hadapan Tuhan bilang gini, Tuhan, aku nggak ngerti apa-apa Tuhan. Aku mau diajarin akan firman-Mu. Aku mau Tuhan dituntun langkahku oleh Tuhan. Aku mau dibawa untuk mendekat, makin mengenal pribadi-Mu. Nah, orang yang seperti inilah, yang bodoh di hadapan Tuhan ini yang Tuhan akan muliakan dia. Ya, mari kita akan lihat ya. Dari 1 Korintus 3 ayat 18. 1 Korintus 3 ayat 18. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Amin. Amin. Menjadi bodoh tujuannya apa? Supaya ia berhikmat. Tapi kalau merasa dirinya pintar, merasa dirinya jenius, nah ini dia satu kebodohan di hadapan Tuhan ya. Contoh ketika Yesus sedang berdiskusi dengan Nikodemus. Nikodemus seorang yang hebat ya, mahir dalam kitab-kitab suci. Tapi ketika Yesus berbicara tentang hal-hal yang sederhana, terus bingung saudaraku. Saudara, dan Yesus katakan, Nikodemus, kamu ini seorang pengajar, kamu ini seorang pemimpin, aku bicara dengan kamu untuk hal-hal yang biasa, kamu udah bingung. Apalagi kalau aku bicara tentang hal-hal yang sifatnya ilahi, hal-hal yang sifatnya rohani, hal-hal yang sifatnya surgawi. Nikodemus tambah bingung satu. Ya, karena itu kita perlu memakai hikmat surgawi. Saudara-saudara, ini penting dalam kehidupan kita. Amin ya. Oke, mari kita lihat hasil yang kedua suatu dari orang yang mengerti tentang kemuliaan Allah dalam hikmat surgawi. Ini dia, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Perhatikan ini suatu. Dia akan aman. Aman oleh apa? Oleh hikmat Allah, bukan hikmat manusia ya. Sementara yang lain yang pakai hikmat manusia, hikmat duniawi, mereka ditangkap dalam kecerdikannya. Pertanyaannya, siapa yang menangkap mereka dalam kecerdikan? Tuhan Allah yang menangkap mereka. Jadi sia-sia, rancangan-rancangan mereka, siasat mereka itu semua sia-sia, saudaraku ya. Mari kita akan lihat dari 1 Korintus 3 ayat 19. 1 Korintus 3 ayat 19. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Amin. Nah, ia yang menangkap, ia ini I besar, ini Tuhan. Tuhan yang menangkap orang berhikmat dalam apa? Dalam kecerdikannya. Ya, rancangan-rancangan siasat-siasatnya Tuhan nangkap semuanya. Tuhan batalkan, Tuhan gagalkan ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, ketika engkau dalam persoalan, dalam pergumulan, mari kita datang pada Tuhan, kita minta hikmat surgawi supaya benar-benar kita selalu aman dalam perlindungan Tuhan ya. Amin. Haleluya. Ada banyak orang tidak merasa aman. Kenapa? Karena dia tidak memakai hikmat surgawi. Dia memakai hikmat duniawi. Itulah sebabnya dia hidupnya gak tenang, saudaraku. Hatinya itu gak tenang, gak ada damai. Hatinya gak karu-karuan. Tapi kita semua yang punya hikmat surgawi, hati kita ayam tentrem ya. Wong suge bingung pikire, wong melarat susah atine seng ayam sopo. Putrane Gusti Yesus. Nah itu dia, karena dia pakai hikmat surgawi. Yang ketiga, yang terakhir kita akan lihat ini. Haleluya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia punya hikmat Allah ya. Sementara yang lain itu dia punya hikmat dunia dan itu sia-sia. Orang yang punya hikmat Allah itu tidak sia-sia. Tapi kalau orang punya hikmat dunia, nah Alkitab bilang sia-sia. Mari kita lihat ya. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-20. 1 Korintus 3 ayat 20. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Amin. Ya, sesungguhnya semuanya itu sia-sia belaka. Sia-sia belaka kenapa? Karena dia bukan memakai hikmat surgawi, bukan memakai hikmat Allah. Dia pakai hikmat manusiawi, hikmat dunia. Sebab itu kebodohan bagi Allah, sia-sia saudaraku. Ya. Hari ini kalau kita tidak mau hidup kita sia-sia, kita berpegang pada hikmat surgawi, ya, hikmat Allah, yaitu firman Tuhan ini saudaraku.
yang menjadi pikiran-pikirannya Tuhan, yang menjadi isi hati Tuhan. Sehingga hidup kita jadi tenang, hidup kita bahagia ya. Meskipun di tengah persoalan, pergumulan, hati kita ayam tentrem, hati kita damai, saudaraku. Tuhan memberkati kita semua dan kita akan berdoa sekali lagi. Haleluya. Ibu Nini Herawati akan berdoa buat kita semua ya. Untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi hari ini. Haleluya. Praise God. Bapak Pendeta, Ibu Nini tadi sudah berdoa. Oh, oke. Ya, mungkin Ibu Nini mau berdoa lagi kah? Oke. Baik, mungkin masih ada ini bisa diambil alih oleh Pak Lukas ya. Pak Lukas yang berdoa buat firman Tuhan ini. Haleluya. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, sungguh Kau baik, sangat baik, teramat baik, baik kami ya Tuhan. Firman-Mu yang Kau taburkan pagi ini ya Tuhan, bukan hal satu kebetulan kami dengar. Biarlah firman-Mu tidak hanya kami dengar, tetapi ditanamkan di dalam setiap hati-hati kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami atas kesalahan dosa dan kesalahan dalam pelanggaran dalam kehidupan kami. Terkadang kami sadar, kami manusia banyak akan kekurangan dalam kehidupan kami. Bahkan kami menjadi bodoh, ya Tuhan. Melakukan hal-hal kesalahan. Merasa diri kami benar, merasa diri kami mampu. Lakukan hal-hal dalam kehidupan kami tanpa pimpinan, tuntunan, penyertaan daripada-Mu buat dalam hidup kami. Pagi hari ini Engkau menasihatkan kami. Pagi ini Engkau menegur kami. Pagi ini Engkau mengingatkan kepada kami. Untuk kami mau bertobat, Tuhan. Untuk kami mau kembali kepada jalan kebenaran dan hidup-Mu, yaitu firman-Mu dalam hidup kami. Tolong Tuhan, tolong ampuni kami Tuhan. Ajar kami kembali untuk kami kembali kepada jalan-Mu ya Tuhan. Kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Agar supaya kami bisa melihat kemuliaan Allah benar-benar terjadi dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu masing-masing di tempat kami ya. Pimpin kami Tuhan, berikan kami hikmat surgawi-Mu kembali buat kami yang benar Tuhan. Agar kami dalam melangkah jalan-jalan kehidupan kami, tetap selalu ada di dalam jalan-Mu ya. Kami untuk mau menjauhi hal-hal yang tidak benar yang daripada-Mu. Kami tidak mau menjadi pengikut-pengikut yang salah, tetapi kami mau mengikuti akan hikmat yang daripada-Mu buat kami. Bahwa hikmat yang dari surgawi itulah yang benar buat kami ya Tuhan. Pimpin kami, Roh Kudus. Jangan tinggalkan kami. Kami perlu Roh Kudus-Mu selalu setiap hari Tuhan. Agar hidup kami tetap selalu di dalam hidup kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk mengerti dan memahami terus akan pengetahuan-pengetahuan firman-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan. Terima kasih, bukan satu kebetulan sekali lagi firman-Mu pagi ini yang Kau ajarkan pada kami. Menjadikan suatu nasihat, suatu teguran untuk kami mau berubah. Untuk kami tidak menjadi orang-orang yang bodoh di hadapan dunia ini, tapi kami mau menjadi orang yang berpenuh hikmat yang daripada-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, biarlah Kau ubahkan kami Tuhan, ubahkan kami pada pagi hari ini, ubahkan hati kami, ubahkan pikiran kami, ubahkan dalam kehidupan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Pastor John yang begitu setia, memberkati kami pada pagi hari ini melalui firman-Mu yang luar biasa, yang mengajarkan kami agar hidup kami benar-benar berubah menjadi ciptaan-Mu yang baru, dan pakai hamba-Mu lebih hebat, lebih dahsyat lagi. Bahkan lebih dari itu, tambahkan hikmat yang dari surgawi tercurah, dicurahkan hamba-Mu Pastor John Sarmunan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Yesus. Biarlah kebenaran firman-Mu itu benar-benar boleh membuat hidupan kami sebagai jemaat-jemaat gereja sesi mau berubah Tuhan. Ya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan hamba-Mu Pastor John Sarmunan kesehatan yang ekstra Ya, terus Yesus. buat hamba-Mu ini,
agar kau pakai lebih heran, lebih dahsyat lagi. Dimanapun kau tuh hambamu ini, Ya Yesus. kau selalu sertai dia, jaga lindungi dia Tuhan, di dalam pelayanannya. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati istrinya Ibu Sinta yang terus menopang di dalam pelayanan gereja sisi, berkati juga berikan umur panjang, kesehatan, hikmat marifat yang juga dari surga buat hamba. Ya Yesus. Ibu Cinta, anak-anaknya Jim, Cindy, Johan, Ya Yesus. berkati, berikan umur panjang, kesehatan di dalam nama Tuhan. Kedua orang tuanya semuanya, Ya keluarga besar Yesus. yang ada di Kediri maupun di Surabaya, dimanapun saudara besar dari Ibu Sinta maupun Pastor John diberkati Ya di dalam nama. Yesus. Demikian pun juga kami yang hadir pada pagi hari ini, Engkau memberkati. Terima kasih Bapa, terpujilah Kau selama-lamanya, terpujilah Kau selamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur buat firman-Mu yang Kau taburkan pada pagi hari buat kami. Haleluya, amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Yang sudah menaikkan doa peneguhan setelah firman Tuhan disampaikan. Tuhan berkati Pak Lukas. Dan kembali Amin. Terima kepada kasih Pastor John. sama-sama puji Tuhan. Dan kembali kepada Ibu Weli Hukubun dari kota Jayapura, Papua. Ya, puji nama Tuhan untuk kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan kepada hambanya Bapak Pendeta John Serbonan MA dalam pelayanan di pagi hari ini. Lewat pujian penyembahan yang telah kita naikkan bersama-sama dan firman Tuhan yang luar biasa yang kita dengar di pagi hari ini menjadi berkat untuk kehidupan kita. Bagaimana kemuliaan Allah dalam hikmat surgawi dengan 3 kebenaran, yaitu menjauhi larangan Tuhan, dia tidak menipu diri sendiri dan berhikmat menurut dunia, menyadari tentang hikmat dunia ini adalah kebodohan, mengerti bahwa Tuhan itu mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Jangan seperti Nikodemus yang Tuhan bilang dilahirkan kembali. Dia berpikir bahwa bagaimana saya yang sudah seperti begini, sudah tua, bisa kembali masuk ke rahim ibu. Itulah pikiran hikmat dari dunia yang ia berpikir. Tapi maksud Tuhan untuk dia lahir baru, bukan dilahirkan seperti ibu yang melahirkan seorang anak yang keluar dari rahimnya. Itulah maksud daripada firman Tuhan kepada Nikodemus. Biarlah kita semua diberkati lewat firman Tuhan di pagi hari ini untuk kita tetap berhikmat dengan berdasarkan firman Tuhan yang selalu kita dengar, menjauhi hal yang jahat dan melakukan hal yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua lewat firman Tuhan di pagi hari ini, dan kepada hambanya Bapak Pendeta John Serbonan MA yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Tuhan memberkati, kesehatan, kekuatan, umur yang panjang Tuhan beri bagi hambanya, supaya terus dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi kita semua kepada orang lain. Dan terima kasih buat Ibu Nini yang ada di Swiss yang sudah berdoa untuk firman Tuhan di pagi hari ini di Indonesia dalam ibadah di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Doa kita perjalanan pada besok hari untuk kembali ke Indonesia boleh ditolong, disertai oleh Tuhan. Dan terima kasih buat Pak Lukas yang dengan sukacita dan kesetiaan yang Tuhan taruh telah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati juga ayat-ayat firman Tuhan yang telah diperdengarkan. Tuhan memberkati Pak Lukas bersama anak kekasih Kesia dalam kehidupan hari lepas hari. Ya, salam buat Kesia di rumah. Ya. Amin. Terima kasih. Ya. Baik. Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam
doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Surabaya yang sedang ada di Jakarta. Waktu disilakan. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Ibu Weli Bukubun. Shalom, kekasih dalam Tuhan. Ya, shalom Mari Bu kita Joyce. bersama-sama menaikkan doa profetik. Kita aminkan dengan I receive. I receive. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan dahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelur dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Epeliting. Yes. Urapan, kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umat-Nya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Surabaya, ya, yang ada di Jakarta. Memberkati Bu Joyce. Pak John, aduh luar biasa Pak John. Saya tinggal di sini dengan puji-pujian itu Roh Kudus hadir terus tangan saya luar biasa Pak John, luar Praise biasa. God. Ya itu Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya ke Ibu Weli Hokubun, silakan Ibu Weli Hokubun. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin. Terima kasih kami sampaikan buat Ibu Joyce yang telah menaikkan doa profetik di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Yeti Selistio Rini dari
Kediri yang ada di Jakarta. Silakan Ibu Yeti. Terima kasih Ibu Wedi. Shalom Bapak Ya, Pendeta shalom. dan Bapak Ibu semua yang terkasih. Sehat selalu di pagi hari ini. Amin. Saya akan menyampaikan pengumuman Gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadat doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, Blok MC nomor 86, Perumahan Pondok Chandra Indah, Waru Sidoarjo atau Surabaya Selatan. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak, Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Juni 2024, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 6 bulan Juni 2024, Ibu Nini Herawati, Surabaya. Tanggal 9 Juni 2024, Ibu Ruth Dewi Subrata dari Jakarta. Tanggal 16 Juni 2024, Bapak Yeremia Maria Sedati Sidoarjo. Tanggal 25 Juni 2024, Ibu Shirley Tikoalu dari Jerman. Putrinya Bapak Bruri dan Ibu Rosalin Tikoalu. Tanggal 28 Juni 2024, hari ulang tahun pernikahan Bapak Martin dan Ibu Shirley dari Jerman. Belum naik lagi Pak John. Sudah
Oke, oh ya baik. Terima kasih Bu Yeti. Ya. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya? Harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri yang ada di Jakarta. Oke, sebelum kembali kepada host kita pagi ini, oke, saya minta nanti Ibu Puji Astuti Esti akan berdoa untuk ibadah kita nanti ya, untuk yang jam 1 dan jam 7 malam ya, supaya Tuhan sertai. Dan biarlah semua di dalam perlindungan Tuhan, semua tim yang akan melayani ya, dan kita doakan supaya semua disertai Tuhan. Ya, silakan Bu Puji akan berdoa ya untuk kebaktian kita nanti siang jam 1 dan jam 7 malam. Silakan Bu Puji bisa berdoa ya. Haleluya. Terima kasih Amin. Bapak yang baik. Amin. Hari ini kami dapat berkumpul untuk memuji, menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Engkau memberi berkat-berkat yang luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami benar-benar meresapi penuh hikmat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bapak, kami berdoa juga untuk ibadah sebentar siang Tuhan, jam 1. Urapilah kami hamba-Mu semua ya Tuhan, supaya kami bisa hadir, bisa mengikuti ibadah pada siang hari nanti yang dengan penuh mujizat-Mu Tuhan Yesus. Berkatilah kami semua, beri kesehatan kami Tuhan, supaya kami bisa mengikuti ibadah dengan baik dan juga ibadah sebentar malam Tuhan, jam 7 malam Tuhan. Berkatilah kami semua, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami antusias ya Tuhan, sehingga kami benar-benar ingin mendengarkan firman-Mu dan menyaksikan cinta kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Semoga malam nanti Tuhan, siang dan malam nanti Tuhan, kami bisa hadir mengikuti ibadah-Mu dengan benar-benar dari hati kami, tidak dengan paksaan Tuhan, sehingga menjadi berkat untuk kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami merasakan benar-benar hadirat-Mu di dalam ibadah di gereja CLCC ini Tuhan. Kami betul-betul mendapatkan karunia, mendapatkan nyata, bukti nyata Tuhan, sehingga kami bisa merubah, sehingga kami bisa merasakan dan kami bisa tenang Tuhan, yang sebelumnya kami ragu atas hidup kami Tuhan, tetapi dengan ibadah ini Tuhan, kami pribadi benar-benar mengucap syukur, berkat-berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua doa kami yang jauh dari sempurna ini, hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Puji Astuti Esti dari kota Sidoarjo yang sudah menaikkan doa ya untuk ibadah kita nanti siang dan malam. Tuhan berkati Bu Puji. Pak. Amin. Oke, kembali kepada host kita pagi ini, Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua. Ya, baik, Bapak Pendeta. Terima kasih kami sampaikan buat Ibu Joyce yang telah, Ibu Yeti yang telah menyampaikan pengumuman di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Juga terima kasih buat Ibu Puji yang telah berdoa untuk ibadah nanti siang jam 1 dan ibadah jam 7 malam. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita di pagi hari ini. Namun sebelumnya kami menyampaikan terima kasih buat kita yang telah bertugas, Ibu Joyce, Ibu Yeti, Pak Lukas, Ibu Puji yang telah melayani pelayanan ibadah di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Juga kita semua yang hadir di pagi hari ini lewat pujian penyembahan yang telah kita naikkan, juga Ibu Nini yang sudah berdoa tadi. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan pagi hari ini.
Dan kita semua yang sudah hadir dalam ibadah di pagi hari ini pasti diberkati oleh Tuhan lewat kesetiaan kita semua. Secara khusus hambanya yang terus menjadi berkat untuk kita semua, membagi rahasia firman Tuhan siang dan malam pada kita. Tuhan memberkati. Dan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, diberkati bersama. Amin. Ibu Sinta, ketiga anak terkasih, bahkan keluarga besar dalam kehidupan baik jasmani dan rohani. Tuhan memberkati, Bapak Pendeta memberkati kita semua. Amin. Baik kita akan masuk dalam doa berkat. Bapak Pendeta mohon doa untuk saudara kami Paniko Putnarubun yang terbaru Bapak, mungkin nanti kalau jadi kami mau rias di Mojokerto, jadi kalau bisa kami ikut ibadah, kalau tidak bisa mohon maaf. Ya, terima kasih Bu Puji untuk infonya. Kita doakan disertai Tuhan ya. Oke. Amin, amin. Terima kasih Bapak, mohon doanya. Ya. Amin, amin. Oke, baik Bapak Ibu yang punya permohonan doa bisa open mic dan atau bisa langsung kirim lewat chat monitor ya. Oke, mari kita satu dalam doa di pagi hari ini. Bapa, dalam nama Yesus berkati anak-anak-Mu semua yang sudah hadir di pagi hari ini. Semua yang ambil bagian dalam pelayanan pagi ini, berkati Ibu Weli Hukubun, berkati juga Ibu Puji Astuti Esti, Ibu Yeti Sulistiorini, Bapak Lukas Krisnanto, demikian juga Ibu Joyce Putirai, Ibu Nini Herawati, semua yang hadir di pagi hari ini, Ko Anto, juga Pak Mauricio, Ibu Sinta, Yohanes James, Tuhan semua yang hadir pada pagi ini, tidak ada satupun yang dilewati Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja di dalam nama Yesus. Kami doakan perjalanan Bu Nini besok bersama dengan keluarga akan kembali ke Indonesia. Tuhan pertimbangkan dengan selamat. Tidak akan kekurangan satu apapun yang baik. Perlindungan, penyertaan Tuhan sempurna di dalam nama Yesus. Sehingga bisa bertemu dengan keluarga di Surabaya dan kemudian bersama dengan kami anak-anak-Mu dalam ibadah gereja CLCC. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan berkati semua yang hadir pagi ini akan beraktivitas. Tuhan sertai Ibu Nini Herawati akan beristirahat bersama keluarganya di malam waktu Swiss. Tuhan sertai mereka semua di sana. Terima kasih kami doakan Ibu Weli Hukubun. Oh Tuhan, permohonan doanya kami doakan untuk kesehatannya, jantungnya, kakinya semua disembuhkan, dipulihkan, tidak ada yang membahayakan dalam nama Yesus. Berdoa untuk Bapak, oh Tuhan, Niko Narubun, Tuhan pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Sembuhkan juga Pak Stephen De Fretes, sembuhkan juga Pak Wahyu Hukubun, sembuhkan Ibu Sinta, Tuhan sembuhkan juga di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, anak, mantu, cucu semua dalam perlindungan Tuhan, sembuhkan mereka. Arsenio, Aren, juga Yuli, juga Nito Rusu, Aldrik, Aldo, Tuhan sertai dalam pekerjaan, dalam studi, Tuhan sertai dalam nama Yesus. Ibu Erna, Ibu Erni, Tuhan sertai. Ibu Adonia Rakbau, Tuhan berkati, sembuhkan dia, pulihkan dia. Nonatanamal, Tuhan sembuhkan dia dalam nama Yesus. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Tuhan sertai Bu Yeti sekeluarga. Tuhan berkati juga untuk pekerjaannya, untuk Tuhan sandal kesehatan, Bokoroko dalam nama Yesus, untuk penawaran solar batubara, Tuhan lancarkan, mudahkan juga untuk kemarin dan mereka sudah perbincangan dan hari ini pertemuan dengan tim Pak Frans Angki, Tuhan sertai semua dilancarkan, dimudahkan dalam nama Yesus. Demikian juga untuk Ibu Puji Astuti Esti, untuk sementara Tuhan juga percayakan dia untuk rias pengantin. Tuhan pakai dia menjadi berkat sehingga hasil karyanya ini benar-benar membawa berkat kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi kesaksian sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih, lancarkan semuanya dalam nama Yesus. Kami doakan juga Ibu Joyce Putirai, berikan dia kekuatan, kesehatan, panjang umur, juga hati yang terus berjalan dalam kehendak Tuhan, mengasihi Tuhan di atas segalanya. Tuhan sertai Engkau Bu Joyce di dalam melayani jiwa yang ada di Jakarta. Tuhan urapi, Tuhan sertai ketika Bu Joyce melayani, ada kuasa Tuhan, ada Tuhan, mujizat Tuhan terjadi sehingga orang yang sakit bisa menerima sentuhan jamahan kuasa urapan Tuhan dalam nama Yesus. Dan berkati suaminya Pak Umar, anak mantu cucu dalam perlindungan, pertolongan, penyertaan Tuhan sempurna, mencukupi segala sesuatunya di dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu, dan Tuhan juga memberkati Pak Lukas Krisnanto, adik Kesia Temi,
Tuhan sertai mereka sepanjang hari ini dalam nama Yesus. Tuhan menyediakan semua yang terbaik bagimu Pak Lukas. Dalam beberapa waktu yang kau akan lihat, tidak akan lama lagi, mujizat-mujizat yang belum pernah kau lihat, termasuk mujizat keuangan, akan dinyatakan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat, pintu-pintu rezeki, sehingga kau akan menerima bahwa segala yang Tuhan janjikan, ya dan amin. Tetap kuatkan hatimu, tetap setia percaya Tuhan punya rencana besar atas hidupmu. Untuk Pak Mauricio, dalam nama Yesus, Tuhan akan mencukupi segala kebutuhanmu, bersama dengan istri Ibu Evi, Tuhan sertai mereka. Terima kasih. Pakai mereka menjadi Allah dalam tangan Tuhan. Ini doa kami kepadamu, dan kami doakan Tuhan selamatkan, sembuhkan kakaknya Pak Martin dalam nama Yesus. Untuk Ko Anto kami doakan Tuhan sertai dalam nama Yesus. Di dalam kehidupan ini, dalam membuka usaha toko, Tuhan kirim pembeli yang banyak, pelanggan yang banyak, tambahkan order, omset. Oh Tuhan, rezekinya Engkau mudahkan, jalannya Engkau Tuhan lancarkan semuanya di dalam nama Yesus. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Percaya semua yang hadir pada pagi ini sudah diberkati Tuhan. Anak-anak Yohansni James, Tuhan berkati mereka semua. Ibu Sinta juga Your Miracle, semua disertai Tuhan. Mari Tuhan kami doakan untuk Ibu Nini Herawati, untuk cucunya, anak Dave Samuel, memulihkan kesehatannya, komunikasinya, interaksinya. Dalam nama Yesus semua makin bertambah baik. Dalam nama Yesus mengalami satu peningkatan secara signifikan. Berkati cucu-cucu yang lain, baik oh Tuhan, Eleanor dan juga Kimberly, berkati semuanya dalam nama Yesus. Makasih, berkati anak-anaknya Denny dan keluarga, juga Michael dan keluarga kami percaya dalam perlindungan Tuhan sempurna. Pakai mereka menjadi berkat, kesaksian, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih keluarga besar Kosuandi, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kami doakan orang tua terkasih Pak Bruri Tikualu, Tuhan sertai bersama Bro Salin. Tuhan tolong mereka, Cilinda Effendi yang ada di Pondok Chandra, tanggal 29 kami akan mengadakan kebaktian di situ. Tuhan memberkati. Dan juga Tuhan kami doakan juga ya Tuhan saat ini juga menyerahkan Cinyo yang ada di Nganjuk, Pastor Cornelis Ismail, siapapun yang membutuhkan dukungan doa, Ibu Intriani dan keluarga, menantu, Tuhan sembuhkan mereka. Pernikahan putrinya pada tanggal bulan Desember Tuhan sertai, pernikahan Ibu Shirley pada bulan ya Tuhan Agustus, berkatan nikah secara catatan sipil bulan ini Tuhan sertai, lancarkan semuanya. Ini doa kami kepadamu, terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, kita sama-sama katakan amin, amin. Tuhan berkati kita semua, teman-teman semua. Sampai ketemu lagi ya. Semangat beraktivitas. Yang di Indonesia. Terima kasih Pak Pendeta, doanya, pelayanannya. Sama-sama Bu Beli. Pagi semua, shalom. Pagi, Bu Joyce, Pak Lukas. Ya. Terima kasih Pak Pendeta John Sama-sama. Tuhan berkati Ini ya. Pak Lukas. Ya, Pak Anto, Tuhan berkati. Ibu Lukas. Ibu Lukas. Ibu Pak Lukas. Haleluya. Pastor John, terima kasih Ya. Pastor John. Sama-sama. Tuhan berkati semua ya. Semangat ya. Bu Sinta, Bu Joyce, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Ibu Joyce, terima kasih. Tuhan berkati Bu Sampai Joyce. Sampai Salam jumpa. buat Pak Umar ya, Bu Joyce. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman. Nini, Halo. Tuhan berkati ya. Oke, Ko Anto, sampai jumpa semuanya ya, Pak Morris. God bless you all. Bye-bye. Bu Joyce, salam buat keluarga di Jakarta ya, yang Bu Joyce layani. Teman-teman, salam juga buat keluarga di rumah ya. Oke, sampai jumpa lagi. Bye-bye.